Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Ibu harap Ananda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu semangat dalam menjalankan aktivitas PBM. Walaupun PBM kita dilakukan secara daring. Oke, pada minggu ini atau pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada minggu kemarin, yaitu bab 3 tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Oke, sebelum masuk kepada materi, kita harus mengetahui apa tujuan dari pembelajaran kita. Nah, di sini setelah kita membahas materi ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan peran pesantren dalam perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Yang kedua, siswa mampu mengklasifikasikan pesantren yang ada di wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasikan peran para tokoh pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Nah, di sini sudah tertera peta konsep, yaitu pada minggu kemarin kita telah membahas poin A dan B, yaitu Pondok Pesantren Pendidikan Keislaman dan Keaslian Indonesia, dan B, Pendidikan Pesantren sebagai sarana dakwah. Nah, pada minggu sekarang atau pertemuan ini kita akan membahas poin yang C, yaitu pesantren sebagai pencetak para dai. Pesantren tidak hanya berperan sebagai sarana dakwah, akan tetapi memiliki peran lain, yaitu pencetak para pendakwah atau dai. Nah, sebagian besar dari dai di Indonesia adalah lulusan pesantren, dan lulusan pesantren ini turut serta dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam dengan caranya masing-masing. Nah, sebagian dari mereka menyebarkan ajaran Islam melalui media sosial, berceramah dari panggung ke panggung, melalui seni, dan juga dengan cara lainnya. Nah, pesantren didirikan oleh para dai. Nah, gunanya yaitu untuk menyebarkan ajaran Islam. Nah, sehingga pesantren banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Penyebaran pesantren terbanyak yaitu berada di Pulau Jawa, kemudian disusul oleh Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Nah, di sini kita akan membahas 10 pesantren penting yang hingga kini masih ada di Indonesia. Nah, yang pertama, Pondok Pesantren Tegal Sari, yaitu di daerah Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Nah, didirikan pada abad ke-18 sampai abad ke-19. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Besari. Pada masanya, pesantren ini memiliki ribuan santri yang berasal dari seluruh tanah Jawa dan juga daerah sekitarnya. Santri-santri yang terkenal adalah pertama, Pakubuwono II, yaitu penguasa kerajaan Kartasura. Yang kedua, Raden Ngabehi Ronggo Warsito, yaitu seorang pujangga Jawa yang termasyhur. Yang ketiga, tokoh pergerakan nasional, yaitu Cokroaminoto. Nah, ini adalah gambaran bangunan dari Pondok Pesantren Tegal Sari. Yang kedua, Pesantren Al-Hamdaniyah. Nah, pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Hamdani, yaitu pada tahun 1787. Lokasi pesantren ini terletak di Desa Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pondok Pesantren Al-Hamdaniyah memiliki bentuk bangunan yang masih asli dan juga unik, yaitu berdinding anyaman bambu dan diberi jendela pada setiap kamarnya. Pondok pesantren ini telah banyak melahirkan ulama-ulama terkenal, yaitu salah satunya adalah pendiri Nahdlatul Ulama, Hasyim Asy'ari. Nah, ini adalah bentuk bangunan dari pesantren Al-Hamdaniyah dan juga santri terkenal Hasyim Asy'ari. Kita lanjut yang ketiga, Pondok Pesantren Sidogiri. Nah, pesantren ini berdiri pada tahun 1718. Nah, pendirinya bernama Sayyid Sulaiman, yang secara silsilah masih bersambungan sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada awalnya, Sidogiri adalah area hutan yang belum terjamah sekalipun oleh manusia, yaitu di daerah Pasuruan, Jawa Timur.
Nah, Said Sulaiman dengan dibantu oleh santri sekaligus menantunya yaitu Kiai Aminullah melakukan babat alas selama 40 hari untuk mendirikan pesantren ini. Nah, ini dia bentuk bangunan sekarang dari Pondok Pesantren Sidogiri. Yang keempat, Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Nah, pesantren ini bermula dari sebuah langgar, yang artinya musolah kecil, yang didirikan oleh Kiai Isbat bin Ishaq, sekitar tahun 1787. Beliau adalah sosok ulama karismatik yang terkenal zuhud, tawadu, dan arif. Nah, nama Banyuanyar ini diambil dari bahasa Jawa yang artinya air baru. Nah, hal ini didasarkan pada penemuan sumber mata air atau sumur yang cukup besar oleh Kiai Isbat. Di pondok pesantren ini, Kiai Isbat mengasuh para santrinya dengan penuh istiqomah dan juga kesabaran. Nah, padahal sarana dan juga fasilitas yang ada ketika itu tentunya jauh dari kecukupan atau memadai. Nah, ini dia bentuk dari bangunan pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Kita lanjut yang kelima adalah Pondok Pesantren Tremas. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan pada tahun 1830 setelah menyelesaikan masa belajarnya yaitu di Pondok Tegalsari, Ponorogo. Awalnya pondok pesantren ini berada di daerah Semanten, yakni sekitar 2 km arah utara kota Pacitan. Ketika itu, pondok pesantren ini masih dalam taraf permulaan sehingga santrinya juga belum sebanyak periode sesudahnya. Oleh karena itu, kitab-kitab yang dipelajari pada masa itu masih dalam tingkat dasar. Nah, ini dia bentuk bangunan dari Pondok Tremas, Pacitan, dan juga tokoh pendirinya. Oke, yang keenam kita lanjut Pondok Pesantren Al-Huda. Pesantren ini dirintis pada tahun 1801 oleh Kiai Haji Abdurrahman, yaitu di atas tanah seluas 3.650 meter persegi. Nah, lokasi pesantren ini berada di Desa Kutosari, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen. Semulanya, Al-Huda adalah nama untuk sebuah musola yang berada di kompleks pondok. Tatkala meletus agresi militer Belanda I, kiai dan para santri serta para pejuang muslim yang ada di Kebumen berjuang melawan tentara Belanda. Nah, begitu pula agitasi PKI tahun 1960-an. Nah, beliau kembali membangkitkan suasana perjuangan di kalangan santri dan juga kiai. Saat itu, Pondok Pesantren Al-Huda menjadi ajang pelatihan bagi anggota Bansar atau Barisan Ansor Serbaguna. Nah, ini dia bentuk bangunannya atau lingkungan dari Pondok Pesantren Al-Huda. Nah, kita lanjut yang ketujuh, Pondok Pesantren Al-Buntet. Nah, pesantren ini didirikan oleh Mbah atau Kiai Muqayyim. Nah, beliau merupakan putra Kiai Abdul Hadi yang merupakan keturunan bangsawan dari Kesultanan Cirebon. Karena beliau pintar dalam menulis buku, yaitu tentang tauhid, fikih, dan juga tasawuf, Kiai Muqayyim ini diangkat menjadi mufti oleh Kerajaan Kanoman Cirebon. Karena adanya perbedaan sikap antara dirinya dan juga pihak keraton, yakni saat keraton mulai terlihat tunduk terhadap Belanda. Nah, akhirnya Kiai Muqayyim mengundurkan diri dan meninggalkan keraton Kanoman. Nah, setelah meninggalkan keraton Kanoman, Kiai Muqayyim mendirikan pesantren Buntet yang terletak di masih berdekatan dengan keraton Kanoman, yaitu 12 km dari keraton Kanoman tersebut pada tahun 1750. Ini adalah bentuk bangunan dari Pondok Pesantren Al-Buntet. Lanjut yang ke-8 yaitu Pondok Pesantren Subulus Salam Sayur Maincat. Lokasinya yaitu terdapat di Desa Sayur Maincat, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mendiling Natal, Sumatera Utara. Usia pesantren ini telah mencapai hampir 1 abad. Pesantren Subulus Salam berjasa dalam mengusir penjajahan Belanda dari bumi Sumatera.
Pada masa kemerdekaan, pesantren ini dijadikan basis perlawanan rakyat, yakni dijadikan markas Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nah, pada tahun 1949, pesantren ini kembali dibuka sebagai lembaga pendidikan atau sekolah oleh Haji Farudin Arjun Lubis. Nah, ini gambarnya. Oke, lanjut yang ke-9, Pondok Pesantren Darussalam Martapura, yaitu pondok pesantren ini berlokasi di kawasan Pasayangan, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Nah, pesantren ini didirikan pada tahun 1914 oleh Kiai Haji Jamaluddin. Pondok pesantren ini merupakan pondok pesantren yang tertua yang ada di Kalimantan. Nah, pondok pesantren ini telah melahirkan banyak ulama terkemuka. Keputusan Kiai Haji Jamaluddin untuk mendirikan pondok pesantren dilandaskan karena semangatnya dalam rangka mengemban agama Islam di wilayah Kalimantan Selatan. Setelah beliau meninggal, pimpinan pesantren digantikan oleh Kiai Haji Hasan Ahmad. Nah, ini dia bentuk dari pondok pesantren Darussalam. Lanjut yang terakhir adalah Pondok Pesantren As-Adiyah, Sulawesi Selatan. Nah, pondok pesantren ini bergerak di bidang pendidikan dan juga dakwah Islam, mulai dirintis pada tahun 1928 Masehi. Pondok pesantren As-Adiyah ini adalah pondok pesantren tertua di daerah Sulawesi Selatan. Pada mulanya dinamakan Madrasatul Arabitatul Islamiyah atau MAI, yaitu yang dirintis oleh Syekh Muhammad As'ad. Penamaan As-Adiyah ini diambil dari nama pendirinya, yaitu Kiai Haji As'ad, yang merupakan seorang yang berdarah Bugis Wajo. Pesantren ini banyak melahirkan ulama dan juga para ilmuwan, sehingga pesantren ini sangat dikenal di masyarakat dan juga digelari kota santri. Ini dia bentuk bangunan atau gambaran bangunan dari Pondok Pesantren Al-As'adiyah. Oke, jadi di Indonesia sangat banyak pondok pesantren yang tersebar di wilayah seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan. Nah, selain yang 10 kita bahas tadi, masih banyak lagi pondok pesantren yang ada di wilayah Indonesia, seperti Pondok Pesantren Langitan Tuban, Modern Gontor, Ponpes Tebu Ireng Jombang, dan juga Ponpes Kairat Palu, Ponpes Nurul Jadid. Oke, semoga Ananda semua, pembahasan kita sampai demikian. Nah, Ibu ingatkan, jangan lupa isi absen pada link seperti biasa. Selalu beribadah dan juga jaga kesehatan. Selalu dibaca buku LKS dan juga bahan ajarnya. Untuk selanjutnya, silahkan bergabung ke Zoom meeting seperti arahan Ibu. Ibu tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.